hanya ya Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan,
bersyukur kalau hari ini semua karena kemurahan Tuhan kita dipercayakan satu hari yang baru lagi. Semua karena kebaikannya. Kalau bukan karena Tuhan mungkin kita udah malas, mungkin kita udah sibuk dengan berbagai kesibukan kita masing-masing. Tapi kalau Tuhan masih gerakan kita, Tuhan masih mampukan kita untuk boleh hadir di tempat ini. Semua karena kemurahannya. Mari saya undang semuanya bangkit diri. Sebelum kita bacakan ayat deklarasi, kalau mungkin ada yang membutuhkan bantuan translator, kita ada menyediakan 2 interpreter dalam bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Bisa menghubungi Asyar untuk alat yang akan digunakan nanti. Kita mau bacakan ayat kita hari ini. Kita mau deklarasikan bersama-sama dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya bacakan terlebih dahulu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari sama-sama bacakan 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kami boleh bertemu dengan hari Minggu lagi Tuhan. Kami boleh take a rest untuk sementara waktu. Sebelum besok kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Tapi Tuhan, kami mohon bantuan-Mu hari ini Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau lebih lagi. Recharge setiap hati kami Tuhan. Kalau mungkin kami ada berbagai hal yang kami pikirin Tuhan hari ini. Tapi hari ini Tuhan, kami rindu pujian, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Walaupun mungkin ada banyak hal yang terjadi Tuhan. Tapi kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami masih kuat, kami masih sehat. Semua karena kemurahan-Mu. Kami mau pakai kehidupan kami selagi Tuhan kasih nafas. Kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Kau baik Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. We want you, Lord. We need you, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm you are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the
me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want, oh Lord. Help me know you I need. We need you, Lord. We want you, Lord. Oh, bring me back to you, Lord. Draw me close to you, Lord. You're all I want. You're all I need. You're all I want. You're all I need. Come on, sing it out. You're all I want. You're all I want. You're all I need. You're all I want. You're all I Need, all I need. You're all You're all I need. You're all I You're the one that we want, Lord. You're all All I need is you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Help me know you I need. Help me know you I need. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Help me know that you are near, Jesus, and you are the Lord of all. Come on, church. Let's celebrate His goodness. Sama-sama kita serukan. From the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. Ooh, oh, 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 From the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me,
stands before me, so I will sing your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Hallelujah! In your presence, there is freedom, so I will shout your name. Come on, church! Hey! King of all days, God of heaven, worthy of all praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Come on. Segala pujian kami naikkan hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. He is the Lord of all. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau penyelamat kami. Come on. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Hallelujah, let's go. So I will sing your praise. Come on, church, sing it. So I will sing, so I will sing, so I will sing your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Bersyukur kami milik-Mu, kami kesayangan-Mu Tuhan. Kau menjadikan setiap kami, gak ada satupun yang Tuhan lewatkan dari kami di tempat ini. Jadi kesayangannya Tuhan. Untuk itu Engkau mau mati buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, Engkaulah penyelamat hidup kami. Mari naikkan pujian ini. Mari angkat suaramu. Mari berikan yang terbaik untuk Dia. Hidupku
rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu. Rasakan kedamaian-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Inilah hidupku, Amin. ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Hanya kepadamu kami mau berserah, kami mau percaya. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah,
saja kita memberikan kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Dia yang menyelamatkan hidup kita. Berikan kemuliaan buat Dia, Allah yang menyelamatkan hidup setiap kita. Oh yes Lord, kami membawa pujian kami Tuhan. Kami membawa penyembahan kami Tuhan. Kami meninggikan Kau di tempat ini Tuhan. Karena Engkau, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. We thank you Lord, we thank you Lord. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur. Kami membawa pujian kami di hadapan Tuhan pada hari ini. Karena kami mau katakan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkaulah Allah kekal selama-lamanya. Engkau Allah mengasihi kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan kami, penyelamat kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami membawanya kepada Tuhan pada hari ini. Sebentar kami mau dengar firman. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Supaya setiap kami hari ini boleh menangkap isi hati Tuhan. Mengalami perubahan di dalamnya. Karena firman-Mu berbicara buat setiap kami. Bukan apa yang Hamba sampaikan, bukan apa yang siapkan. Tapi Engkau sendiri Tuhan. Firman itu hidup dalam kehidupan kami. Firman itu menolong kami. Firman memimpin kehidupan kami. Dan itu berbicara nyata buat setiap kami yang ada di tempat ini. Maupun kami yang di rumah, dimanapun kami berada. Aku berdoa Roh Kudus Kau bekerja dengan cara yang ajaib di tengah-tengah kami. Menolong kami untuk mengerti, menangkap, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Amin. Sebelum Anda duduk bisa toleh kiri kanan sebentar. Thank you for the worship team, for the everyone. Siap Anda yang melayani hari ini, terima kasih. Wow, sudah masuk bulan November gitu ya. Sudah kemarin Surabaya hujan yang pertama kali. Apakah juga hujan di area Anda? Yes, hujan pertama kali baunya gitu sudah masuk ber. Mestinya telat ya, harusnya sudah yang lalu gitu ya. November, 2 bulan lagi kita akan meninggalkan 2023. Dan bulan ini dengan tema Seize the Day, kami para pastoral berharap supaya Anda nangkep maksud hati Tuhan. Bicara mengenai kehidupan kita ini terbatas, bicara mengenai kekekalan, bicara mengenai panggilan dan bagaimana kita memenuhi panggilan itu. Bulan ini saya berdoa supaya kita bisa mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda perhatikan baik-baik gitu ya, bulan demi bulan selama tahun ini khususnya, ketika kita bicara tema demi tema, saya sendiri ngalami gitu ya, bagaimana tema-tema itu berbicara dalam kehidupan kita personally. Dan lebih daripada segalanya gitu ya, tahun ini kita bicara alive in character. Saya rasa setiap kita dibentuk secara luar biasa tahun ini. Everyone, leaders, saya rasa kita semua sedang dibentuk oleh Tuhan karakter kita. Tinggal kita mau taat atau enggak. Gitu ya. Bulan ini kami berharap Anda kehilangan minggu demi minggu, tangkap isi hati Tuhan, catat baik-baik dan terima dan lakukanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya bersama-sama kita untuk belajar firman Tuhan, kita akan saksikan video berikut ini. This is it.
Kalau kita lahir, pasti suatu hari kita akan mati. Nggak bisa pilih, aku mau lahir aja nggak mau mati gitu, nggak ada. Karena ini satu paket dalam kehidupan kita. Ketika bicara kelahiran, kita juga akan bicara sebuah kematian. Dan dalam kehidupan kita seringkali, mungkin kita mikir gitu ya, kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan. Di keluarga yang bagaimana, nggak bisa pilih-pilih begitu ya mau lahir di mana. Tapi sebenarnya kita bisa memilih nanti kemana setelah kematian itu datang. Saya mau benar-benar pastikan Anda gitu ya, ketika lihat tadi pastikan Anda kita semuanya lahir 2 kali, mati cuma sekali gitu ya. Dan kemudian kekekalan. Mati 2 kali apa artinya, lahir 2 kali apa artinya pastor? Lahir secara fisik dan lahir baru di dalam Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Dan pastikan kita mati 1 kali secara fisik, tapi kita hidup di dalam kekekalan. Penting banget untuk kita tahu ini. Judul khotbah saya hari ini, Don't Waste Your Life. Coba ngomong kiri kanannya, don't waste your life. Don't waste your life, bro, sis. Hari ini kita akan melihat pandangan tentang hidup ini dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Kita tahu ya, Musa ini penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan ternyata gitu ya, ada satu pasal di dalam kitab Mazmur. Mazmur kita tahu berapa? 150 pasal dan salah satunya ditulis oleh Musa. Musa menulis satu pasal dan disebutkan di sana nih pasal mungkin yang tertua di Mazmur 90. Ya, nanti kita akan pelajari hari ini. Musa seperti kita tahu, Musa ini melihat perjalanan sejarah loh teman-teman. Bahkan berjumpa dengan Allah face to face. Berjumpa dengan Allah face to face. Kemudian dia diberitahu Allah tentang permulaan dunia. Bagaimana dunia dijadikan dan semuanya tercatat di situ. Bahkan sampai kekekalan. Musa dikasih tahu semuanya. Musa melihat Allah ini melampaui alam. Dan dia juga melihat bahwa hidup manusia itu kecil dan singkat di dalam dunia ini. Musa. Beberapa komentari menuliskan kemungkinan besar Mazmur 90 ini ditulis pada waktu bangsa Israel mengalami hukuman di padang gurun gitu ya. Ketika mereka tidak percaya, ketika mereka berkeluh kesah, memberontak, akhirnya mereka mengalami perjalanan yang begitu luar biasa selama berapa 40 tahun. Dan ini dialami oleh Musa. Musa menulis ini. Mazmur ini sebuah doa. Di judulnya di awal itu tulisannya doa Musa. Nah menariknya di bagian ini, bagian yang berisi permohonan doa ini baru kelihatan di ayat yang 12 sampai ke bawah gitu ya. Sebelum-sebelumnya enggak. Ditemukan baru di ayat 12 dan setelahnya. Bagian awalnya berisi mengenai pengakuan tentang siapa Allah, siapa kita di hadapan Allah. Di awal-awal di ayat yang kedua, ketiga, empat dikatakan engkaulah tempat perteduhan, engkaulah Allah. Manusia ini terbatas, manusia ini berdosa, dikatakan demikian. Mazmur 90 ayat 12. Saya boleh undang semua bangkit berdiri kembali. Kita mau bacakan ayat ini bersama-sama. Dengan lantang. Dan ini menjadi doa kita juga. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan duduk. Hari-hari kita di dunia ini paling lama berapa? 70 sampai 80. Mazmur 90 ayat 10 katakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waktu saya baca ayat ini gitu, saya kepikir bukannya zaman itu umur manusia panjang-panjang ya, kenapa disebutkan 70 dan 80? Waktu saya membaca, mencari tahu dan sebagainya, ada pencatatan di dalam pencatatan sejarah begitu ya. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka mencatat orang-orang yang
berusia 20 tahun ke atas yang dia berperang, yang bisa berperang. Itu umurnya 20 tahun ke atas. Dan kemudian mereka dari padang gurun berapa? 40 tahunan, ya 60-an. Makanya Musa melihat gitu bagaimana mereka berjuang. Ya kalau 20, kalau 30 plus 40 berarti 70. Dan dia melihat banyak orang mati di padang gurun. Bahkan yang keluar dari Mesir, tidak masuk di Kanaan. Dia melihat bahwa manusia ini sangat-sangatlah terbatas. Bahwa Tuhan begitu besar. Ini yang diajarkan gitu ya. Musa sudah mengatakan apa sih? Bahwa hidup kita di dunia ini ada masanya, ada akhirnya. Tidak ada yang kekal. Musa menuliskan ilustrasi tentang manusia diumpamakan seperti apa. Di ayat 3, ayat 5, ayat 6 dikatakan manusia ini debu. Manusia ini seperti rumput, pagi berkembang, malam layu, seperti mimpi. Ada waktu untuk bangun. Musa sudah mengatakan bahwa dunia ini semuanya tidak ada yang kekal. Waktu saya memikirkan ini gitu ya, saya benar-benar belajar bahwa kehidupan kita ini sungguh-sungguh sangat singkat. Dulu sama almarhum suami saya kita punya impian. Oh iya nanti punya anak. Bahkan mungkin kita semuanya begitu, punya anak. Oh anak kita besar, anak kita menikah. Nanti punya cucu, kita menimang cucu kita. And then one day, ketika dia berumur 42 dan Tuhan panggil dia pulang ke rumah Tuhan. That's the moment yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kita mungkin boleh berencana, tapi umur manusia tidak ada yang tahu. 42 tahun dia hidup di dunia. Dan kemudian kembali kepada Bapa. The moment Tuhan ingatkan saya gitu loh. Weh, hidup kita ini sungguh sangat singkat. Hidup kita di dunia ini tidak panjang. Kita Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita, itu penting sekali. Nah hari ini saya mengajak Anda, kita semuanya untuk benar-benar taruh perhatian. This is very important di dalam kehidupannya kita. Mengapa sih Musa itu memohon Allah untuk mengajarkan kita manusia ini untuk menghitung hari? Kenapa? Pasti ada sebabnya kan? Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. There's 3 things. It's very simple, tapi saya berdoa ini bisa nempel di hati kita dan kita bisa belajar di dalam. Yang pertama, aware. Menyadari singkatnya hidup kita. Bicara mengenai periode, menjelaskan tentang batasan, tentang masa, tentang expired date. Ada seperti itu ya. Kalau saya ibaratkan mungkin kehidupan kita seperti buku ini. Dan kita hanya boleh membukanya 1 hari 1 lembar. Gitu ya, 1 hari 1 lembar, terus besoknya 1 lembar lagi. Kita nggak boleh buka sampai belakang-belakang, nggak boleh gitu, 1 hari 1 lembar. Dan kemudian 1 hari ketika kita balik lembaran ini terus ada tulisannya. The end. And then kayak tadi, puff. Kita sudah the end. Masalahnya kita nggak tahu berapa tebal atau tipis gitu loh bukunya kita. Kadang-kadang mungkin cuma baru 2 lembar atau 3 lembar terus the end. Tapi ada bisa sampai 100 lembar baru the end gitu ya. Kita nggak ada yang tahu loh kehidupannya kita ini kayak apa. Pastikan gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, oh ada yang sakit, mungkin teman kita atau saudara kita sakit lama sekali. Nggak di end gitu ya. Atau ada yang tiba-tiba gak ada apa-apa, sehat walafiat. Kok mau tiba-tiba di end. Kita kaget dapat kabar, loh kan dia masih sehat. Dia lo olahraganya luar biasa. Kok tiba-tiba? Ya gak ada yang tahu. Atau ada mungkin dia teman-teman kita hari-hari terakhir ini nyerempet gitu ya. Nyaris, hampir. Tapi enggak. Artinya apa? Tuhan masih berperkara dengan kita. Tidak ada yang tahu soalnya. Nah, beberapa waktu terakhir ketika saya menyiapkan ini, orang manusia kan pingin tahu gitu ya. Ada nggak sih aplikasi yang kira-kira bisa menghitung gitu ya? Saya coba ada website iseng, saya kasih tahu ya jangan. Tapi dari situ saya lihat, wah gila ada juga ya kayak gini. Di situ ada tulisannya, masukkan tanggal lahir Anda. Kemudian bulan dan tahun, tinggi, berat dan lain sebagainya. Dimasukin, saya coba masukin, cek.
Terus habis gitu setelah masuk semuanya, tiba-tiba dia ngitung mundur. Mati tanggal berapa gitu ya. Enak ya kalau bisa akurat. Nggak ada yang tahu. Itu hanya permainan iseng. Tapi nggak ada yang tahu manusia ini. Kalau Anda tahu kapan kita berpulang, kira-kira apa yang kita kerjakan? Kalau kita tahu loh, kamu dikasih waktu mungkin 2 bulan lagi. Apa yang kita langsung kerjakan? Wah siap-siap gitu ya berbuat baik dan lain sebagainya. Mulai mikirin warisan dan lain sebagainya buat anak-anak supaya anak kita bisa sekolah dan lain sebagainya. Waktu kita menyadari hidup kita di dunia ini ada batasnya, maka sebaiknya kita agak buang-buang waktu dengan hal-hal yang gak berguna. Jika kita diberitahu berapa lama kita akan hidup, pastinya kita mulai merencanakan dan mempersiapkan hidup kita dengan baik. Benar? Saya berapa waktu yang lalu mungkin Anda tahu bahwa saya sempat ikut summer mission gitu ya. Seumur-umur gak pernah, kemarin kepengen gitu ya, cobalah sebelum sudah mulai gak bisa berjalan dengan cepat. Oke, saya mengambil keputusan, ikutlah gitu ya. Ikut, berapa lama? 10 hari. Oke, 10 hari aman lah. Tapi kemudian ada aturannya. Hanya boleh bawa tas ransel dan bawaannya hanya 3,5 kilo. Saya mulai mikir, waduh, saya kalau kemana-mana bawanya paling banyak gitu ya. Mau 2 hari, mau 2 bulan, banyak-banyakan gitu. Bawa ekstra, berapa banyak kayak saya? Bawa ekstra baju, bawa ekstra apa, semuanya dimasukkan di sana. Saya lagi mikir, 3,5. And by the way, gara-gara itu saya beli ransel baru. Seumur-umur gak pernah gitu ya. Jadi biasanya bawa koper, nah ini ada ransel nih. Kemudian saya mulai mikir, bawa ransel. Saya packing gitu. Saya angkat, waduh ini lebih dari 3,5 ini ya. Gimana caranya? Saya buka. Gak bisa ini, gak bisa. Harus ada yang dikurangi ini. Saya mulai mikir, apa yang dikurangi ya? Saya mulai mikir, topi gak mungkin lah, ini harus dibawa kan. Payung, ya oke lah. Basah-basah dikit lah, gak usah lebay gitu ya pakai payung. Taruh lah, gak dibawa. Saya mulai mikir lagi, apa ya? Gede juga ya ini ya. Saya seneng ngopi. Dan perlu gak ya gitu ya? Gak usah lah, gak minum kopi 10 hari juga gak mati kok. It's okay lah ya, berat ini keluarin. Apalagi yang bisa dikeluarin ya? Tahu ini? Kita gak bisa hidup para wanita tanpa mencatok. Saya mikir gimana ya? Ya sudahlah, lumayan ini gitu ya. Siapa tahu nggak ada colokan juga di sana. Ya oke lah, saya keluarin. Saya mau masukin lagi semuanya. Saya akhirnya pikirkan, oke lah ya, diterima. Dan saya berangkat. Selama di sana 9-10 hari survive kok, nggak ada masalah gitu ya. Saya pulang, Tuhan ingetin waktu saya bongkar-bongkar ini. Dalam kehidupan kita tuh kadang suka bawa barang-barang yang nggak penting nggak sih? Kalau Anda dikasih tahu 10 hari hidupmu, kira-kira apa yang kamu masukkan dalam bagasimu? Dalam barang yang kamu bawa ini kira-kira apa? Perlu apa nggak perlu gitu loh. Mulai pikirkan ini perlu apa nggak perlu. Tuhan waktuku mepet ya di dunia ini. Udahlah aku nggak mau marah-marah terus. Aku nggak mau hidupku nggak jadi berkat buat orang. Aku marah melulu. Aku kepahitan melulu gitu ya. Semuanya negatif hidupku. Aku mau menikmati. So mulai pikir, what is important dalam kehidupannya kita. Itu kalau tahu 10 hari. Berapa waktu yang lalu saya lihat variety show, sebuah K-pop gitu ya. Saya nggak tahu apakah Anda ngefans sama K-pop. Nah dia ini diberi kesempatan sama pemimpinnya gitu ya, sama rumah produksinya untuk pergi berlibur di satu pulau.
Nah kemudian mereka udah mulai siap dong, barang-barangnya banyak gitu. Biasa kalau artis kan ada yang nata rambutnya ikut gitu ya, pokoknya staff-staffnya ikut semua. Mereka sudah ada di pinggir laut itu, sekala mau nyebrang, kapalnya datang, set. Mereka udah wah seneng nih berlibur gitu. Emang gak dikasih tahu berapa lama, cuman disuruh bawa packingnya aja gitu. Semua udah bawa banget, terus ada instruksi sebelum naik kapal. Barangnya ditinggal, dikasih kantong kresek satu-satu. Kebetulan ini grup ini 13 orang. Dikasih kantong satu-satu, dikasih waktu 1 menit. 1 menit pilih barang yang kamu mau bawa. Semuanya tinggalkan. Kalau Anda gitu gimana? Kira-kira apa yang kita mau bawa? Mereka cepat bongkar ya. Bongkar bagnya semuanya dibongkar. Kemudian dia ambil apa yang perlu. 1 menit habis. Silakan naik kapal. Mereka cepat-cepat ambil, mereka naik kapal. Sudah di kapal, mereka kaget. Stafnya nggak ada yang ikut, stafnya di sana semua. Dan dikasih tahu, stafmu nggak ada yang ikut. Bye-bye, you pergi sendiri. Gitu. Nah kemudian mereka berangkatlah, survive mereka di sana. Pertanyaan ini bagi kita, kalau Anda dikasih kantong kresek itu, Anda disuruh pilih barang yang sangat berharga. Anda nggak tahu kapan lo perginya, nggak tahu berapa lama loh. Kira-kira apa yang kamu masukkan di kresek itu? Apa yang kita masukkan di kantong kita yang kita mau bawa? So, number 1, aware. Sadari bahwa hidup kita ini ada masanya, ada periodenya, ada waktunya. Kalau kita sudah pahami ini, kita akan masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah assess. Yang pertama tadi aware, katakan sama-sama aware. Yang kedua assess. Oke, mengevaluasi. Evaluasi hidup yang kita jalani. Kita perlu evaluasi. Ada hal yang kita perlu kerjakan dan lakukan dalam kesementaraannya ini. Dan singkatnya kita hidup di dunia. Yes, kita menerima keselamatan karena kita menerima kasih karunia. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Apa selama kita hidup di dunia? Kita lihat video tadi dari lahir sampai ini. Apa ini yang kita kerjakan? Salomo mengingatkan kita akan satu kebenaran yang serius dan abadi. Pengkhotbah 12 ayat 14. Dikatakan begini. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Teman-teman, this is a serious things. Tuhan kasih kita kehidupan. Yes, kita mati masuk surga karena kasih karunia kita menerima dengan iman. Tetapi selama kita di dunia, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita akan mempertanggungjawabkannya suatu hari nanti. Bukan saya yang bicara, this is the word, firman yang bicara. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Perbuatan kita di dunia ini bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi ada upah yang diberikan kepada mereka yang setia. Wahyu 22 ayat 12 berkata begini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi selama kita di dunia ini, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, kita akan mempertanggungjawabkan suatu hari. Entah itu baik, entah itu jahat. Kadang-kadang kalau mikir begini tuh orang-orang, "Halah pastor, capek lah, udahlah pokoknya aku masuk surga. That's it. That's my goal. Aku mati masuk surga, that's it." Gak ada yang salah dengan itu, tapi kita akan nanti jump ke penjelasan berikutnya. Kita akan, apa yang kita bisa berikan gitu ya, selama kita hidup di dunia ini. Penting untuk kita tahu teman-teman, penting banget kita tahu, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan keselamatan itu, tapi ada reward. Tuhan bilang ada upah yang diberikan. Ingat ya, waktu cerita tentang talenta, 1, 2, dan 5. Waktu kita diberikan, waktu kita melakukan ada reward buat kita. Nah, rewardnya apa sih gitu ya? Ini kita akan bahas pelan-pelan dan mungkin saya nggak dalam, tapi ini memberikan gambaran buat Anda.
ada mahkota yang diberikan buat kita orang percaya. Jadi jangan cuma mikir, oh cuma kerjakan gini dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan upah. Apa sih mahkotanya? 1, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Diberikan kepada mereka yang menguasai diri, disiplin, yang mengambil bagian dalam pertandingan hidupnya, berjuang untuk menjadi yang terbaik yang dapat dilakukan untuk Tuhan. Hey, kalau kita berjuang sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar bisa menguasai diri, kalau kita melakukan pertandingan kita ini dengan baik sampai akhir dan kita melakukannya, kita mendapatkan loh mahkota ini. Mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12. Diberikan kepada mereka yang bertahan dalam penderitaan karena mengasihi Tuhan. Ya, selama kita di dunia mungkin kita mengalami tantangan dan sebagainya. Ada hal yang kita dengar hari ini. Oh Tuhan, kalau aku mau sungguh-sungguh berjuang, aku mau sungguh-sungguh sampai akhir, aku nggak kehilangan pegangan pengharapan di dalam Engkau. Aku mau berjuang sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau. Maka ini yang kita peroleh, mahkota kehidupan. Mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2, 19 dan 20. Anda catat ayat-ayat yang tadi Anda bisa baca di rumah. Diberikan kepada mereka yang memberitakan Injil. Firman Tuhan mengatakan bahwa penghuni surga bersuka cita kalau ada jiwa dimenangkan. Tetapi nanti di waktu yang indah, mereka yang pemenang jiwa ini juga bersuka cita bersama-sama. Ketika kita mengabarkan Injil, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui segala yang kita lakukan untuk mengabarkan Injil supaya orang mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Gak sia-sia teman-teman apa yang kita kerjakan. There's a reward. Mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Diberikan kepada mereka yang menggembalakan domba-domba tebusan Allah. Wow. Ketika kita menggembalakan apa yang Tuhan percayakan, menggembalakan gak bilang tentang pastor saja gitu ya. Tuhan percayakan orang-orang di sekitar kita, di iCare kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Ketika kita menggembalakan dengan setia, membawa mereka sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita juga akan menerima mahkotanya. Mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 7-8. Diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Kristus dan memelihara iman sampai akhir. Ini merupakan upah yang disediakan Tuhan bagi semua orang percaya yang setia menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Teman-teman, banyak mungkin dari kita jadi orang percaya awal, wah menggebu-gebu sama Tuhan. Perhatikan perjalanan kita di dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita bisa finish strong. Sampai lembaran kita di end, itu kita masih setia sama Tuhan. Tidak menyimpang. Sampai di end, kita jaga iman kita. Sampai akhir. Bukan ini yang kita kejar. Sekali lagi jangan keliru. Bukan karena kita mengejar itu. Tetapi Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Dan percayalah ketika melakukan dengan setia. Ini yang disediakan. Ada upah yang disediakan oleh kita. Ada upah yang diberikan ketika kita setia. Mengasihi, berjuang dalam penderitaan. Memberitakan Injil, menggembalakan, punya iman teguh sampai akhir. Yang pertama aware, yang kedua assess. Mulai pikirin evaluasi kehidupan kita. Dari aku lahir sampai hari ini tanggal berapa? 5 November 2023. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Apa ya gitu ya. Yang ketiga, ask. Aware, assess, and ask. Minta. Meminta Tuhan hati yang bijaksana. Mazmur 90 tadi katakan. Minta Tuhan hati yang bijaksana. Minta anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Bijaksana mengatur, bijaksana mengelola, bijaksana mengisi, bijaksana menjalani hidup. Supaya pada akhirnya kita gak menyesal teman-teman. Jangan sampai kita menyesal di akhirnya. Mazmur 90 ayat 13-14. Musa mengatakan sayangilah, kenyangkanlah, dia mohon sama Tuhan. Anugerahmu Tuhan membuat aku bisa melalui hari-hari ini. Bayangin Musa ini ya, sampai menuliskan demikian. Saya berdoa sungguh-sungguh bahwa pasal ini, ayat-ayat yang kita baca mengingatkan kita. Bahwa kita gak main-main dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan kita banyak hal yang kita bisa pertanggungjawabkan suatu hari kelak.
Waktu kita tadi lihat video yang pertama gitu ya. Video tadi yang kita lihat, kebayang enggak? Kapan hari pernah ada satu hamba Tuhan memberikan ilustrasi. Saya masih ingat sampai hari ini juga. Ketika suatu hari gitu ya, kita menghadap kepada Tuhan. Dan diputarlah video hidup kita gitu ya. Seperti tadi gitu misalnya, di semua orang terus diputerin nih videonya Lina gitu. Dari lahir, kecil, besar sampai habis itu gitu ya. Terus kemudian umur kecil gitu ya, oh ya bertumbuhlah pertumbuhan gitu. Terus waktu dia SMP dia terima Tuhan, dia dibaptis nih. Lina dibaptis terima Tuhan, menggebu-gebu. Pelayanan, melayani Tuhan dan semua. Wow, saya lihat, wah iya ya aku dulu waktu SMP aku melayani Tuhan. Terus habis gitu perjalanan lagi, blank gitu ya, gak ada apa-apanya. Terus sebenarnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, tapi saya gak mau mengikutinya, gak taat gitu. Terus saya mikir, saya ada di mana ya hari-hari itu ya? Waktu itu masih muda, jadi ya kepingin menikmati lah dunia malam itu ya gitu. Blank. Oke, kemudian kuliah, muncul lagi gambarnya. Kuliah, wah dia bertobat nih karena pacaran. Pacarnya yang bawa dia. Sungguh-sungguh dalam Tuhan gitu. Wah pelayanan di kampus luar biasa, pelayanan di gereja, pelayanan di mana. Wow, saya ngelihat, wow that's my life. Kemudian blank gitu ya. Ketika blank, saya mulai mikir, saya di mana hari-hari itu? Kita di mana hari-hari itu? Tuhan punya rencana begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia rindu kita taat melakukan. Tapi kita di mana? Saya mulai bisa jadi gitu ya. Saya nggak tahu, saya belum di sana gitu dan saya belum ke sana gitu ya. Ini cuma ilustrasi gitu ya. Saya cuma membayangkan kalau video kehidupan saya diputar, kira-kira apa isinya. Saya nggak mau nantinya tuh saya malu gitu ya. Aduh Tuhan, untuk 70 tahun, 80 tahun yang Tuhan berikan, Kau sudah mati buat aku. Tapi aku kok nggak melakukan apa-apa ya buat Kau. It's nothing to do, nggak ada yang aku lakukan. Aku menikmati hidupku, I enjoy my life without thinking about, I give it back to Him. Tapi sudah terlambat teman-teman. Nggak bisa. Karena remedinya itu di dunia. Remedinya bukan di sana. Nggak bisa kita lihat, loh videonya coba diedit gitu ya. Diedit, dimasukin yang baru. Nggak bisa. Remedinya kita di dunia. So that's why this is the important things yang Anda perlu dengar. Kita perlu dengar. Dan kita perlu memikirkan dengan baik-baik. So don't waste your time. Don't waste your life. Karena waktu itu maju terus. Gak ada yang namanya waktu itu mundur. Maju terus. Dan kita akan kaget di penghujungnya. Wow, kayak hari ini gitu ya. Wow, udah Desember. Kita akan kaget. Waktu kita sedemikian cepat, teman-teman. Sadari. Mulai evaluasi, mulai minta Tuhan, hikmat Tuhan. Kalau berdoa biar ini menjadi doa kita. Doa Musa menjadi doa kita. Tuhan ajar aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa. Sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Waktu kita terbatas. Bayangkan kalau misalnya kita menghadap Tuhan. Apa yang kita persembahkan buat Dia? Mari bangkit berdiri. Lord, have your way in me. Lord, I give you my
Teman-teman renungkan sebentar apa yang kita dengar hari ini. Kita bisa melakukan banyak hal di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Dan kadang-kadang kita holding back. Tuhan aku gak mau repot Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Buat diri kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita, buat gereja kita. There's many things yang kita bisa kerjakan di masa yang sangat pendek ini teman-teman. So pikirkan. Benar-benar pikirkan baik-baik apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Dari kita lahir sampai waktunya tiba nanti. Jangan sampai di saatnya nanti kita menyesal. Loh harusnya aku waktu itu. Waktu itu mestinya aku masih kuat, aku masih bisa, masih ada waktu. Sudah terlambat teman-teman. This is the time. Engkau masih punya waktu. Tuhan masih berperkara denganmu. Tuhan kasih engkau kehidupan. So think about it. Think about it. Dan kita mau kasihkan kepada Tuhan. Tuhan, this is our life Tuhan. Ini hidupku. Ini hatiku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh persembahkan kepada Engkau. Ketika saatnya nanti aku membawa persembahan ini kepada Tuhan. Yes Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tuhan, biarlah jalan-jalan-Mu kami pahami. Ketika kami mencari Engkau, ketika kami belajar firman-Mu, ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kehidupan kami. Buat kami paham Tuhan, mengerti. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan. Sebentar kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam bulan ini Tuhan, terima kasih 11 bulan Tuhan pelihara kami luar biasa. Dan kami mau ambil bagian hari ini bukan sekedar sakramen, tetapi kami mau mengingat kebaikan Tuhan. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Sehingga kami orang berdosa, kami boleh menerima pengampunan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, bahkan kami menerima kekekalan. Kami mengambilnya bersama-sama. Mari kita ambil perjamuan kudus. Berdoa, kalau ada yang belum kau bereskan, minta ampun sama Tuhan. Selesaikan kita di hadapan Tuhan, ambil perjamuan ini. Mari kita siapkan roti dan anggur, kita siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terkoyak-koyak buat kami, karena kasih-Mu buat kami. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kata Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kami, untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami. Dan izinkan kami hari ini bersama-sama memperingatinya kembali, mengingatkan kami begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami menerimanya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur sama-sama. Kalau engkau datang dengan suami istri, kau bisa gandengan, kau bisa berdoa. Kau datang dengan teman-temanmu I Care, kau bisa bersama-sama berdoa, ambil waktu. Let's pray, ucapan syukur. Ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Lord, I give you my heart. My soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Kami bersyukur buat hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami di waktu-waktu kami memikirkan kembali, mengingat kembali dalam hari-hari kami. Berdoa Tuhan supaya firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Memberikan contoh dan teladan yang luar biasa. Ketika Engkau juga Yesus di dunia ini 33,5 tahun Kau lakukan secara luar biasa. Dan kami bersyukur untuk sebab itu Tuhan. Dan kami mau hari ini Tuhan di hadapan Kau, kami mau mengatakan Tuhan, kami mau mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Dan tolong kami supaya kami bisa bertanggung jawab pada akhirnya nanti. Dan kami menerima mahkota itu. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Seed News. Mari datang menyembah Tuhan bersama-sama di Recharge Worship and Prayer Night. Child Dedication diadakan hari Minggu 19 November. Registrasi dapat dilakukan di apps AFJF Surabaya atau link yang tertera. Terbuka khusus untuk semua member AFJF Surabaya. Pendaftaran untuk baptisan selam sudah dibuka. Daftarkan diri Anda sekarang. AFJF Women mengadakan Christmas Market 2023. Akan ada bazar dan carnival games yang diadakan hari Minggu tanggal 3 Desember di lobi AFJF Surabaya. Open for donation dalam bentuk makanan dan minuman untuk dijual di Christmas Market. Semua hasil penjualan akan diberikan kepada generasi peduli. Halo semuanya, diberkati pada hari ini kita atas pemberitaan firman Tuhan. Amin. Yuk berikan apresiasi sekali lagi buat Pastor Lina yang menyampaikan dengan baik.
Dan juga seluruh tim yang di atas panggung maupun di bawah panggung yang sudah membuat hari ini nyaman buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alan, saya host pada hari ini ingin menyambut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang hadir secara onsite maupun secara online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Terutama untuk Anda yang mungkin pertama kali, ada yang datang ke IFJ Surabaya secara onsite, bisa angkat tangan? Di balkon mungkin? Gak ada, semua jemaat lama ya. Tapi kalau jemaat baru yang masih malu, it's okay. Tapi kami mengundang Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk bisa menghampiri Connect Booth kami di bawah. Connect Team dari kami akan dengan senang hati berkenalan dengan Anda untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan segala informasi ataupun kebutuhan yang mungkin Anda butuhkan di gereja ini. Dan untuk membuat salah satu tujuan kenapa sih kita ingin kenal dengan Anda semua, karena kami ingin Anda yang mungkin belum bergereja atau berakar kuat atau bertumbuh di suatu gereja, kami ingin IFJ Surabaya menjadi salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. Saya percaya meskipun keluarga yang gak sempurna, tapi ada suatu sukacita, ada suatu berkat di mana keluarga kita ditempatkan. Ada amin? Dan untuk menambahkan agenda dari ini, kami dari pastoral team mengundang Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang mungkin membutuhkan doa atau sekedar untuk berdiskusi, ngobrol, kenal lebih tentang gereja ataupun apapun juga, Anda bisa datang ke bawah di dekat lantai 1 di Connection namanya. Beberapa pastoral teams akan berada di sana untuk bertemu dan berbicara kepada Anda semua. Amin. Nah, untuk pengumuman selanjutnya, untuk Anda mungkin beberapa yang ketinggalan khotbah ataupun segala informasi tentang IFJ Surabaya, pastikan Anda follow IG dan YouTube kami di @FJ Surabaya. Pastikan Anda bisa diberkati dengan segala apa yang bisa kami berikan tempat ini. Dan untuk para ibu atau mungkin bapak juga bisa kali ya? Enggak bisa ya? Itu ibu ya? Nursery room kami berikan di lantai 1 di dalam playground, di mana Anda bisa dengan anak Anda mungkin dibutuhkan di sana. Pastikan Anda kalau nggak tahu tempatnya, Anda bisa tanya tim usher di bawah, mereka akan menunjukkan tempatnya ada di mana. Oke, satu lagi pengumuman, ada 2 ya. Yang kedua untuk segera mengingatkan, jika Anda ingin memberikan kepada Tuhan, Anda bisa memberikan secara online, yaitu melalui QRIS ataupun dari mesin edisi di depan. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Segala sesuatu apa yang ditempatkan dalam hati kita, mari kita memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Mari saya undang berdiri, kita akan mengakhiri pada hari ini. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur, hari ini kami diingatkan betapa hidup kami Tuhan, di dunia ini hanya singkat Tuhan. Tapi kami percaya ada sukacita, ada suatu pengharapan yang diberikan dalam kehidupan kami. Ketika kami pada ujung dari kehidupan kami, ketika kami harus mengalami masa tua kami Tuhan, kami bisa melihat pengharapan itu ada. Bahwa kami bisa melihat bahwa ada Kau siapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kesukacita Tuhan. Tidak ada tangis Tuhan, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit. Kehidupan yang sempurna Tuhan, terutama Tuhan kehidupan bersama dengan Engkau Yesus. Tuhan Allah kami yang mengasihi kami dengan luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa menghitung hari-hari kami. Kami bisa Tuhan mempelajari Tuhan dan mengevaluasi kehidupan kami Tuhan. Apa yang harus kami buang dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berjalan dengan lebih ringan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menjadi penyelamat kami, kekuatan kami, pengharapan kami, kasih kami. Sehingga kami tetap bisa Tuhan memandang Engkau ketika kami menjalani hidup ini. Ada kekuatan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Seperti kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pernyataan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai dengan Maranatha. Kita bertemu dengan Tuhan untuk kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.